Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariela Hazamasturi dengan NPM 100519093 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung yang akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Hubungan Antara Subjective Well-being Orang Tua dan Anaknya. Yang pertama, terdapat latar belakang masalah. Subjective well-being atau SWB menggambarkan penilaian mengenai kualitas hidup seseorang secara keseluruhan berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Evaluasi tersebut mencakup penilaian dari segi kognitif individu terhadap kepuasan hidup yang dirasakan serta respons emosional mengenai kehidupan yang berlangsung dalam hal emosi positif dan emosi negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses sosialisasi yang terjadi dalam keluarga, orang tua menjadi salah satu yang memiliki pengaruh penting dalam berbagai aspek kehidupan anaknya. Di samping itu, sampai saat ini, orang tua umumnya percaya bahwa mereka memiliki pengaruh penting bagi kehidupan anak-anak mereka. Dan mereka mungkin mengharapkan adanya keterkaitan antara aspek sosial dengan pengaruh genetik yang akan membuat anak menyerupai orang tua dalam hal kepercayaan, sikap, rutinitas, dan nilai-nilai mereka. Berdasarkan data indeks kebahagiaan orang dewasa pada tahun 2021, Provinsi Jawa Barat mencapai angka 70,23%, di mana Jawa Barat menempati urutan terendah, yaitu urutan kelima dari bawah. Data pada anak di Indonesia berdasarkan usia, yaitu anak usia 8 tahun memiliki rata-rata SWB 3,11 dari skala 0 sampai 4. Anak usia 10 tahun memiliki rata-rata SWB 8,67 dari skala 0 sampai 10, dan anak usia 12 tahun memiliki rata-rata SWB 8,65 dari skala 0 sampai 10. Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara SWB anak dengan SWB orang dewasa, di mana SWB anak lebih tinggi daripada SWB orang dewasa. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini terdapat 3. Yang pertama, bagaimana SWB pada orang tua. Yang kedua, bagaimana SWB pada anaknya. Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara SWB orang tua dan anaknya. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan investigasi mengenai ada atau tidaknya hubungan antara SWB orang tua dan anaknya. Juga untuk melihat bagaimana SWB pada remaja dan SWB pada orang tua dalam berbagai domain kehidupan. Dalam penelitian ini terdapat 2 kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis. Hasil dari kajian mengenai SWB orang tua dan anaknya dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai SWB dan hubungannya dengan faktor-faktor sosial seperti keluarga. Yang kedua, kegunaan praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik dan program intervensi di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, SWB pada remaja, serta SWB pada orang tua. Selanjutnya terdapat tinjauan teoritis. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 2 teori. Yang pertama adalah teori dari Diener, yang menyatakan bahwa SWB merupakan evaluasi subjektif seseorang terhadap kualitas hidupnya sendiri. SWB mengacu kepada sejauh mana seseorang yakin atau percaya bahwa hidupnya berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi SWB ada 5. Yang pertama, hubungan sosial. Yang kedua, pendapatan dan kekayaan. Yang ketiga, religiusitas. Yang keempat, kesehatan. Dan yang kelima, faktor demografi lainnya seperti pendidikan dan jenis kelamin. Kemudian, teori yang kedua adalah teori homeostasis. Teori ini menjelaskan bahwa SWB secara aktif dikendalikan dan dipertahankan oleh proses neurologis dan proses psikologis. Berikut adalah bagian kerangka pikirnya. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara SWB orang tua dan anaknya. Selanjutnya, terdapat metode penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dan desain penelitian yang digunakan adalah desain korelasional. Yang kedua adalah variabel penelitian. Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini, yaitu SWB orang tua dan SWB anaknya. Yang ketiga, terdapat alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Overall Life Satisfaction atau ALS. Dan yang kedua adalah Personal Wellbeing Index atau PWI. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP atau MTS di Kota Bandung. Jumlah target sampel sebanyak 400 orang siswa beserta orang tuanya dengan jumlah yang sama. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi. Selanjutnya, terdapat tabel hasil korelasi SWB orang tua dan anaknya. Berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara SWB orang tua dan anaknya. Tetapi jika dilihat dari hasil koefisien korelasi pada alat ukur PWI sebesar 0,269, hubungan tersebut lemah. Selanjutnya, terdapat tabel statistik deskriptif variabel SWB. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa SWB pada anak memiliki rata-rata paling tinggi pada domain kesehatan dengan rata-rata sebesar 83,62, dan juga SWB orang tua memiliki rata-rata paling tinggi pada domain kesehatan dengan rata-rata sebesar 85,55. Selain itu, hasil dari keseluruhan rata-rata SWB orang tua dan anaknya yang diukur menggunakan alat ukur PWI menunjukkan bahwa SWB orang tua dengan rata-rata sebesar 81,62 lebih tinggi daripada SWB anaknya dengan rata-rata sebesar 79,59. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data dan pembahasan, maka dari penelitian
ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, SWB pada orang tua memiliki rata-rata yang lebih tinggi. Yang kedua, SWB pada anak memiliki rata-rata yang lebih rendah. Yang ketiga, pada domain kepuasan hidup, yaitu pencapaian hidup, hubungan dengan orang lain, rasa aman, dan spiritualitas pada orang tua dan anaknya memiliki hubungan. Sedangkan pada kelima domain kepuasan hidup lain, serta pada kepuasan hidup secara keseluruhan tidak memiliki hubungan. Dan yang keempat, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima karena terdapat hubungan antara SWB orang tua dan anaknya, tetapi hubungan tersebut lemah. Hasil tersebut dilihat berdasarkan dari uji korelasi PWI pada orang tua dan anaknya. Kemudian terdapat dua saran dari penelitian ini. Yang pertama, saran praktis, berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan yaitu orang tua dapat mempertimbangkan untuk fokus pada domain kepuasan hidup tertentu yang memiliki hubungan positif dengan SWB anak mereka, seperti pada pencapaian hidup, hubungan dengan orang lain, rasa aman, dan spiritualitas. Selain itu, orang tua dan anaknya juga dapat saling memperhatikan mengenai domain hidup seperti standar kehidupan, kesehatan, bagian dari komunitas, rasa aman terkait masa depan, serta religiusitas. Hal tersebut dapat berguna bagi orang tua dan anaknya untuk dapat membangun keluarga yang sejahtera. Kemudian, saran teoritis. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian, maka terdapat saran bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan penggunaan alat ukur SWB yang berbeda atau tambahan untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang SWB orang tua dan anaknya. Yang kedua, mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi SWB pada orang tua dan anaknya. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi kondisi ekonomi. Dan yang ketiga, menambahkan faktor-faktor demografi lain seperti usia dan tingkat pendidikan orang tua yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut sehingga memperoleh hasil yang lebih lengkap. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.